Selamat malam Sobat WK dan Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sabran dalam program edukasi seksual setiap Kamis malam. Tentunya saya tidak sendiri dengan rekan saya Juanita Ari. Selamat malam Tribuners, selamat malam Bari. Bung Sabran. Tentunya masih bersama dokter kesayangan kita semua, Dokter Dinsar. Selamat malam, Halo, Dokter. dokter. Pak Sabran, Mbak Aris, selamat sore, selamat Jadi malam. malam ini kita mau bahas apa nih, Mbak Ari? Nah, tapi kita ucapin selamat tahun baru dulu ya. Iya, selamat tahun baru. Sobat Buat- WK dan iya. Tribuners dan Dokter Sabran. Iya. Semoga cuan. Maksudnya Dokter Minsa dan Bung Sabran. Iya, Nggak sama-sama. apa-apa lah. Semoga cuan makin bersinar di Makin tahun bersinar 2024 ya. ini ya. Ah. Oke, baik. Baik, malam ini kita mau bahas tentang bunyi. Aduh, Bunyi krek. Krek ya. pada penis, krek ya? ya. Bukan krek ya? Iya. Iya. Iya, Dok. Gimana nih, Dok? Itu chiropraktik atau gimana, Dok? Bukan. Jadi sahabat WK, Tribuners ya, memang banyak sekali yang berbicara tuh Mbak Ari, Mas Sabran. Ya, konsultasi sama saya, tiba-tiba bunyi krek, lalu dia bilang penisnya nggak bisa ereksi. Itu keseleo atau Ya, gimana, enggak. Mas, Dok? Jadi kita harus tahu ya, sahabat WK harus tahu bahwa penis itu nggak ada tulang. Ya. Ya, nggak ada Baik. tulang. Saya sering ngomong di talk show yang selain ini ya, banyak sekali mungkin bisa disimak bahwa penis itu tidak ada yang namanya tulang. Ya, penis itu isinya adalah pembuluh darah. Nah, sehingga pada waktu pembuluh darah itu mungkin gerakannya adalah gerakan yang seperti benturan. Ya, tapi tidak ada patah. Hanya benturan. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa ereksi bisa hilang? Bukan barangnya patah, Mbak Ari. Bukan Keseleo juga bukan ya, Dok? bukan keseleo, bukan Gemayanya ngilu gitu. bukan Dari saya. bukan yang istilahnya pembuluh darahnya putus, tidak, tapi memang pada dasarnya sudah terjadi gangguan ereksi. Sebabnya apa, Dok? Nah, sebabnya ya memang sebetulnya sudah terjadi kemunduran. Nah, tetapi mungkin pada suatu saat gerakan koitusnya atau gerakan hubungan seksualnya bermasalah sehingga terjadi bunyi krek tadi. Nah, itu terjadi akhirnya mungkin muncul atau istilahnya semakin bermanifestasi yang namanya gangguan ereksi. Tapi perlu diingat oleh sahabat WK, itu bukan penis yang patah. Ya, karena ini menjadi problem, Mas Sabran. Ya, para pria yang begitu bunyi krek langsung takut. Tidak hanya 1-2, waduh penisnya patah ini. Nah, akhirnya menjadi kebingungan. Karena apa? Sebetulnya hampir sama problem ini terjadi pada apa? Pada pijat penis. Oh, Emang pijat penis nggak bunyi krek? bunyi, Dok. Bunyi. Itu kalau diperhatiin itu mereka bilang, dan yang mengalami pijat penis akhirnya penisnya bengkak. Nah, penisnya bengkak artinya apa? Pembuluh darahnya rusak, darahnya keluar, mengalami hematom, pembekuan darah di bawah kulit, dan akhirnya apa? Ereksi terganggu. Karena apa? Kerusakan pembuluh darah, itu kerusakan. Nah, jadi intinya adalah sudah terjadi problem ereksi, karena itu kan problem penurunan ya, pembuluh darah itu menurun sehingga akhirnya pada satu saat itu mungkin semakin bermanifestasi, tapi bukan karena patah atau bukan karena bunyi krek tadi, tapi memang sudah ada gangguan ereksi. Itu aja. Berarti bunyi kreknya itu dari pembuluh darahnya? Bisa terjadi dari pembuluh darahnya. Jadi bukan berarti pembuluh darahnya patah atau gimana, tidak. Mungkin seperti hantaman. Hantaman, sehingga mungkin terjadi kerusakan pembuluh darah. Tapi bukan berarti patah ya. Penisnya patah, karena nggak ada sama sekali tulang, nggak ada. Hanya jaringan ikat. Jaringan ikat pun sedikit. Isinya adalah arteriol, venul, itu aja. Pembuluh darah yang utama, arteri itu, yang kecil arteriola namanya, dan vena, itu aja. Begitu. Berarti seperti memar bisa dibilang nggak, Dok? Bisa ya, terjadi memar ya. Jadi apa solusinya bagi para pria, sahabat WK yang mengalami krek di penisnya? Nggak usah panik, dikompres. Kompresnya air dingin ya, bukan air panas. Ya, ya banyak karena kompresnya air panas ya, kayak olahragawan ya, begitu terbentur kompresnya harus air dingin. Ya, jangan dipijit ya, karena begitu dipijit pembuluh darah yang rusak semakin besar, semakin parah ya, gitu. Terus pemulihannya berapa lama tuh? Nah, pemulihan ini penting. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa sahabat WK yang melihat acara ini juga para Tribuners,
bahwa gangguan ereksi itu yang menjadi masalah kita, bukan krek itu. Kalau krek itu agak bengkak dikit tinggal dikompres, 1 hari kempes. Tapi begitu yang namanya gangguan ereksi terjadi, itu menjadi problem. Karena apa? Karena pembuluh darahnya memang sudah mengalami kerusakan dan itu udah berlangsung paling cepat berapa Mas Abran? Mbak Ari, pernah tahu nggak? 5 tahun. Ih, kok lama banget dokter? 5 tahun mulai mengalami penurunan. Mulai mengalami penurunan 5 tahun. Nah, akhirnya kita harus obati rutin, ya, obati rutin, ya. Obatnya nggak bisa saya sebutkan, tidak bisa ya kan? di-spill gitu ya. Nah, itu obatnya itu harus sesuatu yang diminum rutin, ya. Jadi protokol pengobatan tidak bisa, wah minum obat kalau mau hubungan aja, nggak bisa. Harus rutin kita minum, ya, begitu. Baik, dok, saya tuh agak penasaran ya dok. Ini bisa dialami oleh siapa aja sih atau hanya orang-orang, mohon maaf ya dok, lanjut usia gitu? Oh, enggak, setiap pria. Oke. Jadi pasien-pasien yang bertanya bunyi krek ini rata-rata yang usianya 40 sampai 45. Berarti usia produktif dong ya iya, dokter usia ya? produktif. Kalau usia lanjut kan seperti yang pernah kita bahas. Maaf ya, penisnya menciut, burungnya mengkerut. Karena apa? Suplai darahnya udah berkurang. Kalau udah mengkerut gitu nggak ada kemungkinan untuk bunyi krek gitu nggak? Oh, enggak, ya tidak artinya begini. Bunyi krek itu kan kalau dia istilahnya masih gagah perkasa, di usia 4 masih bagus, keras, tetapi mungkin terjadi benturan karena saking excitingnya, Sabran. Kurang ya kan? pas lah ya dok. Kurang pas, sekarang hantam itu kan vagina istrinya sehingga akhirnya terjadi bunyi krek dan akhirnya menimbulkan prasangka penis saya patah begitu. Padahal tidak ya dok. Padahal tidak, hanya hantaman, benturan yang dialami oleh penis terkena pembuluh darah. Tetapi itu dalam 1-2 hari akan kempes, akan hilang. Tetapi yang paling penting adalah gangguan ereksi yang akan terjadi. Gangguan ereksi itu bukan karena bunyi krek itu, tapi memang sudah muncul pelan-pelan, ya. Dan mungkin bisa saja pemicunya bunyi krek tadi itu karena hantaman pada pembuluh darah penisnya. Gitu. Artinya gini dok, kalau dia masih ereksinya bagus, bunyi krek terus hanya dikompres saja selesai dong, nggak ada masalah ereksi lagi. Pintar. Nah, saya juga mau tanya nih dok, kan itu banyak tuh kayak pengobatan tradisional gitu ya. Itu gimana dok? Menurut dokter aman nggak sih untuk mengatasi ini? Nggak. Begini, sahabat WK harus tahu ya, para Tribuners juga harus tahu bahwa banyak pengobatan tradisional yang sebetulnya menyalahi atau merusak jaringan penis. Contohnya apa? Begitu misalnya ada benturan atau ada hal-hal yang ini, biasanya mereka membuat satu yang namanya bisa saja mungkin dipijat, itu sudah itu, dok. masalah. Pijat tidak boleh. Sekali lagi saya harus ngomong, pijat penis itu dilarang. Karena pijat penis itu merusak organ penisnya. Satu. Yang kedua, itu bicara yang namanya ramu-ramuan atau yang namanya mengkompres atau namanya sesuatu tindakan bagi penis itu yang mungkin berbahaya bagi jaringan. Yang kita nggak tahu Bari apa yang dikerjakan. Ya kan? Gitu. Jadi kembali saya katakan kalau ada bunyi krek jangan panik, itu nomor 1 tindakan. Nomor 2, kalau dia pembuluh darah masih bagus, dia akan bisa ereksi dengan baik. Tapi kalau memang pembuluh darahnya sudah bermasalah di penis, ereksi pasti hilang. Itu Mas Abran Bari. Baik. Ya. Jadi intinya adalah jangan panik, semua Jangan bisa panik. diatasi Ya, lah, gitu semua dok. bisa diatasi Kalau karena misalnya memang harus apa ya, pasti kan banyak yang itu kan kayak di luar kendali ya, panik. Ya. Udahlah langsung hubungi dokter Binsar aja. Iya, hubungin saja Gitu. ya. Kan banyak gitu. Ya, banyak pria-pria muda yang 40 45 ke atas begitu bunyi krek dia, mereka langsung ya istilahnya langsung konsultasi. Ya, jadi kenapa saya pasang judul seperti ini? Karena ini yang terjadi di masyarakat. Selama ini nggak pernah terekspos. Selama ini nggak pernah yang namanya secara saintifik atau secara mungkin ini baru pertama kali yang saya bahas bunyi krek pada penis. Ya kan? Jadi ini akan membuat alertness, kewaspadaan pria-pria ini muncul. Itu Mas Abran. Biasanya malu-malu mungkin dok ya? Yes, jadi malu-malu dan mereka biasanya nggak tahu, akhirnya simpan problem, akhirnya khawatir dan akhirnya pasti membuat kehidupan seksnya juga bermasalah, Bari. Yang paling bahaya berobat ke tempat yang tidak jelas. Nah, itu Dok, dia. ya. Uang keluar,
hasil tidak ada, Hasil tidak maksimal gitu ya. Makin parah. Dan yang paling penting apa? Mungkin pengobatannya mengada-ada. Nah, ini masalah juga. Ya, jujur. Jadi diusahain aja gitu ya, Dok? Banyak kasus yang mengobati gangguan seks itu mengada-ada. Ya, saya melihat dan itu akhirnya tidak berhasil. Bukan saya memuji diri saya, mereka datang sama saya. Ya, karena kita berbicara kan kalau bicara pengobatan seks kan dalam tanda kutip dari sisi medis. Iya. Kita tidak boleh berbicara yang lain-lain ya, apalagi bicara pijat itu kan. Nah, itu kan tidak boleh, sangat tidak boleh. Ya, kalau sudah dipijat, nah problem sekarang Mbak Ari, Mas Abran, kalau sudah dipijat Terjadi penis, pemijatan, gitu, pembengkakan penisnya besar, bisa hilang nggak itu dia? Itu yang sulit. Prosesnya lebih lama lagi pasti, Lebih Dok? lama karena hematomnya sudah menetap. Itu mereka harus melakukan apa, Dok, kalau Saya, misalnya kayak gitu? ya mungkin harus di repair atau memerlukan tindakan dari bedah urologi. Oh, jadi Karena darah yang menggumpal tuh harus mungkin Dibersihkan. diambil, dibersihkan. Aduh, saya jadi pernah kayak operasi besar ya, ya, Dok, operasi di penisnya. Nah, kalau zaman dulu ya sahabat WK mungkin pernah mendengar atau pernah menyimak atau pernah mengetahui injeksi intracavernosa. Injeksi di penisnya. Kalau dia dengan obat tidak bisa, akhirnya disuntik penisnya. Tegang di hari. Tegang. Nah, problemnya adalah sering kali terjadi yang namanya penisnya nggak bisa lemes. Ya, jadi penisnya itu tetap tegang. Nah, apa yang terjadi? Kalau tidak bisa diobatin, tidak bisa juga, akhirnya apa yang dilakukan oleh dokter? Diambillah darah itu. Ya, priapismus namanya. Ini disedot darah dari penisnya. Disedot, baru dia lemes. Itu banyak kejadian pada kasus-kasus yang menyuntik obat di dalam penisnya sehingga akhirnya untuk membuat Ereksi. tegang, ereksi. Nah, itu memang dibilang mereka jagoan. Kemana-mana ereksinya tegang, penisnya tegang tuh Ari. Ya, Gak lemes-lemes. gak lemes-lemes. Itu malah Bener. emang nggak menyiksa diri gitu. Gimana, Bon? Lo menanggapi? Akhirnya kan tersiksa. Nah, diobatin tidak bisa. Akhirnya baru diinjeksi. Disedot darahnya. Disedot, baru lemes dia. Normal lagi gitu ya, Normal Dok, lagi. ya? Karena trapping blood. Jadi pembuluh darahnya itu terjerat itu apa namanya? Terjebak. Nggak bisa lagi melonggar gitu. Akhirnya darahnya terkumpul. Nah, itu dia. Kalau nggak dia diobatin bagaimana? Pucat. Akhirnya apa? Mengalami sampai kematian jaringan. Serem. Kalau udah kayak gitu, jaringan. Dokter? Ya sudah, bisa pembusukan. Oh. Itu pembusukan penis. Nah, itu makanya dokter biasanya mengambil darah itu di aspirasi namanya, ya, gitu. Kasus priapismus, ya, Baik. gitu. Pertanyaan terakhir, Dok. Iya. Ketika ada seseorang yang datang dengan kondisi yang seperti ini, kan tadi dokter mungkin nggak bisa spill obatnya ya, Iya. tapi yang dokter lakukan apa dulu? Misalnya kayak nanti akan dicek apanya kah, Nah, atau gimana? Dok? Prosesnya gimana ya, gitu? Dok? kalau saya secara pribadi, saya tidak usah yang namanya pakai USG apapun, USG penis atau enggak, saya enggak. Ya, kalau memang karena satu itu juga bicara biaya. Ya, yang kedua memang biasanya kita kasih obat. Obat untuk ini Mbak Ari, untuk memperbaiki ereksi. Dan itu begitu diminum, nah biasanya kan datang sama kita kan sudah lewat problem suara krek itu kan. Setelahnya. Bukan lagi pada saat itu, tapi mungkin 2 hari, seminggu setelah itu kok ereksinya hilang. Nah, biasanya kita perbaiki ereksinya, kita kasih obat yang sesuai, akan pulih gitu. Baik. Terima kasih dokter, dan terima kasih juga sudah menjawab kekepoan kita berdua Iya, nih, Dok. iya. Penasaran. Mungkin juga Sobat WK dan Tribuners juga kan kepengen tahu ya, Dok. Karena kan ini mungkin kasus ini banyak dialami oleh mereka, tapi Ya, malu tadi malu. ya, Malu untuk bertanya. bilangnya atau malu untuk ngakunya, atau mungkin juga cerita dari teman-temannya. Iya. Nah, ini bermanfaat banget. Terima kasih untuk Dokter Binsar, dan sebelum ditutup, silakan Dokter Binsar Ya. untuk resume-nya. Kasus atau judul krek pada penis ini saya searching loh di semua YouTube bicara tentang seks ya, yang Belum di ada luar ya? saya belum ada. Jadi memang mungkin
judul ini akan mengedukasi atau mencerahkan bagi pria-pria atau sahabat WK dan Tribuners yang melihat acara ini. Jangan panik, itu nomor 1. Nomor 2, penis tidak akan patah. Ya, hanya hantaman, benturan atau terjadi yang namanya benturan ke jaringan. Tidak akan membuat penis itu patah. Yang ketiga, kalau ada gangguan ereksi, memang pada dasarnya penis bapak-bapak sudah mengalami problem pembuluh darah. Sehingga ereksinya harus diperbaiki. Ya, sehingga tidak perlu khawatir, ya, kunjungin ya dokter yang ada di tempat Bapak Ibu yang mengerti problem seksual, ya. Kalau tidak ya hubungi saja saya di 0813 8231 7586, ya. Nanti ada tertera nomor WA-nya di layar 0813 8231 7586. Silakan bertanya. Tapi mohon maaf hanya chat, ya. Chat itu artinya diketik keluhannya. Bukan WA call. Bukan WA call, ya. Dan saya praktek di Depok, Bogor, dan di Pondok Indah. Mungkin itu aja, Mas Sabran, Baik, Mbak Ari. Dokter. Kesimpulan kita tentang ini judul yang mungkin baru pertama kali di Indonesia. Krek pada penis. Baik, terima kasih Dokter Ya, Binsar, kasih, Bung ya. Saban, terima kasih. Makasih, ya. Dan Sobat WK, terima kasih. Kita ketemu lagi di Kamis depan, Ya. Kamis malam, dalam episode dan tema yang berbeda. Dan untuk segala pertanyaan yang belum terjawab pada malam ini, boleh lo silakan di kolom komentar, diketik. Nanti kita akan sampaikan ke Dokter Binsar, dan Dokter Binsar akan menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak kami. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.